bersama kita Aulia Sarah dan juga Tante Christine Hakim. Baiklah. Sehat ya, Tante Christine ya. Sehat. Kelihatannya gimana, sehat kan? Sehat. Dia ternyata nontonin kita mulu Desta selama pandemi ya. Betul. Terima kasih Tonight Show. Wah. Sebulan di kamar, pulang syuting waktu itu mulai pandemi kan. Karantina langsung. Langsung karantina, terus tidur di kamar terpisah dengan suami sebulan. 32 hari tepatnya. Waduh. Tiap malam untung kok dalam kondisi ya kita nggak waktu itu belum tahu kan corona itu seperti apa, kita cuma dengar bahayanya. Jadi jujur aja agak khawatir, agak stres juga, dan nonton Tonight Show itu sangat sekali membantu. Alhamdulillah. Terima kasih dan sangat terhibur, betul. Ya. Amin, amin, amin. Aulia juga sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Makin bersinar aja ya. Ya kalau gue baru pertama kali ketemu Aulia ya. Kita mah teman lama. Kalau Desta dari dulu. Dulu yang menjodohkan gue sama Caca juga termasuk Aulia. Oh iya. Iya. Wah, fakta menarik Di juga sebuah ya. acara ya. Dulu ya. Dan kalau ngomongin soal Ibu Christine Hakim dan juga Aulia Sarah, Ya. banyak sekali fakta-fakta menarik nih ya. Fakta yang pertama Ya. kita akan bacakan ini ya. Jadi Mbak Christine Hakim ini hobi banget memasukkan benda ke dalam hidungnya. Waktu kecil tapi bukan sekarang lagi. Jadi Kecil. sempat masukin kancing ke dalam hidungnya ya. Terus nyangkut sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Suaranya sampai bindeng. Iya. Wow, ini gimana ceritanya? Jadi Bu Christine. waktu kecil tuh kan ngempeng biasa kan, ngempeng gitu kan, ngedot, jari ya. Jari. Ada empengnya sarung guling satu, sama sarung bantal bayi tuh satu, kan ada kancingnya. Aduh. Dan nggak tahu senang sekali dimasuk-masukin ke Ya hidung. ampun. Sampai copot kancingnya. Itu juga nggak tahu kok copot, kok tiba-tiba suaranya bindeng si mbok yang mbok kita yang itu. Yang Karena jagain. orang iya yang jagain karena orang tua waktu itu lagi tinggal di daerah di Tanjung Balai Karimun. Pulau kecil kali. Iya. Begitu pulang langsung si mbok bilang kok ini anaknya itu suaranya bindeng gitu kan. Masuk kancing ke dalam langsung. Ya ampun. Kebetulan itu kan rumah kita di pinggir pantai 100 meter tuh rumah sakit yang cukup besar. Langsung digendong dibawa ke rumah sakit umurnya 5 tahun. 5 tahun. Umur 5 tahun, tapi masih inget sekali. Bisa keluar tapi akhirnya kancingnya? Enggak. Terus diperiksa gitu, udah nggak ada kancingnya. Lah? Masuk tenggorokan langsung. Aduh, bablas. Bablas kancingnya. Bablas kancingnya. Oke, bagaimana reka adegannya kira-kira? Kita akan coba mengingat kembali. Ya. Dan ini harus dipraktekkan secara nyata dan real nih ya. Kurang lebih seperti ini. Ini dia. Aku bosen aku masukin selalu ke dalam hidungku. Aku mau kasih yang lebih dahsyat lagi ya. Wah, ada kancing, aku masukin dulu ya ke hidungku. Beneran. Beneran dong. Ya, ini kancing, aku masukin dulu ke hidungku. Bapak! Oh, beda. Mama ini gimana nih, Pak? Kancingnya masuk hidungku, Pak. Aku harus bawa ke rumah sakit, Pak. Aku tolong, Pak. Mohon maaf. Kak, tante itu waktu itu Digendong. Oh, digendong. Ayo, Pak. Antar aku ke rumah sakit, Pak. Ayo, Pak. Antar, Pak. Ayo, Pak. Antar ke rumah sakit, Pak. Saya adalah dokter yang akan mengobati pasien sesaat lagi. Sampai nyampe, Pak. Ada apa, Pak? Ada apa? Anak saya, Bu. Di mana? Anaknya di mana, Pak? Mana anaknya? Anak saya hidungnya. Hidungnya kenapa? Masuk beneran. Keluarin, Masuk Dok. beneran kan? Dok, keluarin, Dok. Bahaya loh. Keluarin pakai tangan dokter, Dok. Kamu tuh ngapain? Mohon maaf ya, Teh. Bahaya banget. Kamu tuh ngapain sih? Nanti kan masuk ke dalam. Iya, lu diem deh, lu diem. Kamu ngapain? Bayangin masuk ke dalam bener. Oh, masuk beneran? Makasih, Dok. Makasih, Dok. Kok Kancingnya keluarnya udah keluar. kelereng? Itu pasti kancing bau upil ya. Iya, makasih ya, Dok. Dok, masih ada yang nyangkut nih, Dok. Apa yang nyangkut Ya, tuh? tolong, Dok, cek dulu yuk. Iya. Nah, itu fakta tentang Ibu Christine Hakim. Mbak Christine Hakim ya. Yang kedua. Ini ada tentang Aulia Sarah nih. Aulia syuting jadi penari ular. Dan ketika lagi take, tiba-tiba ularnya lepas sampai 60 ekor. Akhirnya syuting berhenti dan semua sibuk mencari ular. Ini syuting film apa? Film horor.
Gitu, syutingnya di hutan, terus setnya tuh kayak kolam dan gubuk. Emang sengaja dilepas sih ular-ularnya itu 60 ular kecil gitu. Tapi mencar kabur. Krunya langsung kabur semua, terus aku di set kayak, ini jadi syuting gak sih? Itu nggak mungkin ketemu 60-60-nya dong. Pasti ada yang hilang dong. Iya pasti Sama kayak hilang. kancingnya Tante Christine kan. Akhirnya kekumpul lagi berapa? Akhirnya sekitar 50-an lah. Nah hilang 10 kan, ayo lu. Oke, bagaimanakah jika kejadian ini kita reka ulang? Ini nih. Saudara, apakah kita sudah siap untuk take? Ayo gue direkturnya deh, ayo. Nah, gitu Coba dong. ya, lu lagi syuting. Ya. Yuk. Kamu nanti, Iya, nanti Pak. ada ular-ular banyak. Oke. Kamu berlagak ketakutan aja. Ular. Belum. Oke, Makeup. Pak, ini udah makeupnya udah pas sudah ya, udah Pak, bagus. Udah bagus ya? Dah, siap. Kan ceritanya aku penari. Penari ular, kamu jadi penari ular ya? Agak penari ular. Penari ular. Penari ular. Benar penari ular. ular. Nari. Jadi nari. Nanti kamu tunjukkan gerakan terluas kamu. Nanti ularnya datang. Oke, siap ya. Sampai udah tahu ke arahnya yang mana. Kamera rolling, sound, and action. Masukin dulu. Ini apa sih? Lagunya begitu lagi. Di mana-mana Derek. Akhirnya sang sutradara dan pemain film dan semua krunya disantok ular beracun dan mati. Udah. Lagi di mana-mana kalau orang syuting tuh direkturnya nggak ada mantengin gini. Nggak ada. Ya karena saya suka, saya masuk ke dalam adegan. Udah, bubar. Yuk. Sini dong. Saya lupa. Saya host ya. Tapi banyak banget fakta-fakta soal Ibu Christine Hakim. Karena gue mengenal beliau dari kecil banget. Zamannya syuting Cut Nadine ikut sama papa dulu. Umur berapa waktu cutnya, Din? Kelas 3 SD di waktu film itu. dulu. Karena sekarang kita mau saksikan ini ada hadiah buat Bu Christine sama buat Aulia. Ini ada cerita lucu dari Marcel. Sedap. Halo Ibu. Halo Aulia. Selamat datang di CLBK Cerita Lucu. Wah, kocak! CLBK hari ini bercerita tentang film. Jujur saya pernah main film juga ya, meskipun 14 detik ya, cameo aman lah tapi kan. Tapi ketika saya nonton film sama pacar saya tuh paling senang nonton film horor gitu. Karena di film horor itu kita bisa mendapatkan kesempatan yang tidak terduga ketika ada hantunya. Nah, teman saya cerita waktu itu Pak. Waktu itu cewek gue pas waktu dia langsung peluk cowoknya Pak. Ih, badannya sokul padahal kakinya tremor Pak. Itu tuh biasanya cowok tuh. Cowoknya gitu tuh biasanya. Besokannya saya coba sama gebetan saya. Saya nonton film horor. Pas saya nonton film horor, setannya udah keluar. Wah, nggak teriak Pak. Ternyata cewek saya yang saya deketin itu anak indigo. Terus dia bilang, filmnya emang ada setannya, kelakuan kamu yang setan katanya. Jadi akhirnya nggak jadi kan. Tapi kalau misalkan kita bayangkan gitu ya film horor, kalau misalkan ada di rumah saya, itu yang tadinya horor malah jadi komedi gitu. Kenapa? Kayak contohnya kalau misalkan masuk kamar mandi gitu Pak. Di kamar mandi itu kok kamar mandi saya sempit gitu. Setan yang tadinya mau masuk kamar mandi, mau nakut-nakutin, malah jadi nggak takut gara-gara kesiram gitu. Jadi, yang tadinya pengen serem malah pengen mandi satunya. Kuntilanak di rumah saya, waduh, yang tadinya bawa melati jadi bawa aloe vera. Keramas terus. Keramas terus. Dan kalau misalkan nih setan di rumah saya nih, misalkan kan saya dikejar-kejar nih, misalkan tolong gitu. Itu kejadiannya nggak mungkin panjang. Karena kita 3 langkah aja udah mentok. Gitu. Jadi adegannya sangat singkat gitu. Tapi yang bikin saya sebel adalah di akhir-akhir ini saya sering banget gitu ngelihat teman-teman di misalkan di sosial media sering banget ngirim-ngirim link-link streaming film secara ilegal gitu. Jujur saya nggak suka banget gitu Pak. Karena film yang dibuat itu adalah suatu karya seni yang banyak banget prosesnya. Betul. Mie instan pun itu pasti ada prosesnya kan. Iya. Itulah yang terjadi sama karya seni, termasuk film. Betul. Dan untuk kalian semua, saya pernah bilang Pak, jangan gitu dong, jangan langsung di-upload secara gratis dan juga ilegal. Dia jawab apa? Iya tinggal bikin lagi. Wow. Tinggal bikin lagi.
enteng banget mulutnya kayak dompet saya, Pak. Kesel banget sih. Kesel banget saya kan. Karena kan kalau misalkan kita bikin film, saudara-saudaraku tercinta yang ada di luar sana, film itu kan banyak banget yang bergantung sama film. Ya. Ada kru, ada pemain, ada figuran, sutradara, banyak juga ada penulis. Dan itu banyak banget prosesnya. Wah, betul. Saya takutnya kalau misalkan banyak banget orang-orang yang upload secara ilegal, ya kan tukang martabak juga nggak seneng. Kalau martabaknya dicomot secara ilegal ya kan? Benar. Iya kan? Benar. Jangankan film gitu, tukang martabak aja marah kan, bisa diadonin mulut kita. Gara-gara kelakuan kita gitu Pak, ya kan? Apalagi film gitu, karena saya takut gitu. Kalau misalkan seluruh orang yang membuat film karya seni tidak dihargai, industri ini akan menjadi lebih miskin kan? Lebih nggak ada dananya lagi, karena tidak dihargai. Saya takut Pak nanti Kapten Amerika gara-gara miskin, tamengnya pakai kuali Pak. Gara-gara emang kagak ada dana gitu. Iron Man nih, yang kelap-kelipnya nih, itu jadi redup gitu. Terus kelap-kelip biar lightingnya agak irit gitu Pak. Dari jauh sama sen kiri gitu. Terus apa lagi? Thor yang tadinya dia bangga banget dengan palunya, masukkan, palunya kecil banget, Pak. Ditanya sama Iron Man, kenapa kecil banget palu lu? Iya nih habis minjem sama kuli gitu. Jadi gak asik dong ya kan. Makanya untuk para Tonight Lovers yang ada di rumah, kalau kalian dapat link itu udah nggak usah dihargain lah. Karena dengan kita menghargai sesuatu karya seni, kita pasti akan mendapatkan hiburannya sampai kapanpun kita hidup. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton LDK Cerita Lucu. Bah, kocak! Pesan sekarang ya. Ada pesan-pesan selalu ada. Itu Sel. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Marcel dan jangan kemana-mana. Abis ini kita kembali lagi bersama Ibu Christine Hakim dan juga Aulia Sarah. Tetap di Tonight Show.